Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kemewahan hidup yang tampak sempurna, ada rahasia gelap yang terpendam dan menanti untuk meledak ketika cinta berubah menjadi rutinitas dan kesetiaan diuji oleh godaan yang tak terduga. Sebuah pengkhianatan akan mengungkap sisi terdalam dari hati manusia, sisi yang penuh hasrat, rasa bersalah, dan penyesalan. Namun, apa yang tersisa ketika semua topeng terlepas dan kebenaran yang pahit akhirnya terungkap? Dalam lantai 23 sebuah gedung perkantoran, di tengah gemerlap kota metropolitan, Arya berdiri di depan jendela kaca besar ruangannya. Matanya menatap jauh ke arah langit kelabu yang mengambang di atas keramaian, tetapi pikirannya melayang ke arah lain, di usianya yang menginjak 42 tahun. Arya adalah gambaran sempurna seorang profesional sukses. Dengan setelan jas mahal yang melekat di tubuhnya, pidatonya penuh wibawa, dan setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri. Namun, ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai di balik sosoknya yang tegap, yaitu kekosongan. Kekosongan itu mengintai sejak bertahun-tahun lalu. Perlahan seperti kabut tipis yang menelan sinar matahari. Ia memiliki istri yang setia, Siska, dan seorang putra yang menjadi kebanggaannya. Namun, rutinitas yang menguras tenaga dan hambatan komunikasi telah menjadikan rumah mereka lebih seperti persinggahan daripada pelabuhan. Pernikahan Arya dan Siska telah berjalan selama 15 tahun. Tahun-tahun itu tak semuanya buruk. Mereka pernah memiliki cinta yang menyala seperti api unggun di malam dingin. Namun, seiring waktu, api itu mulai redup. Siska adalah seorang wanita cerdas dan penuh kasih sayang. Tetapi ia lebih memilih menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga dan mengorbankan karirnya demi keluarga. Ia mencintai Arya dengan tulus, tetapi rasa cintanya tak mampu menutupi jurang yang mulai tercipta di antara mereka. Arya sering menghabiskan malamnya di kantor, dan obrolan ringan yang dulu menghiasi makan malam mereka kini digantikan oleh keheningan. Siska tak pernah mempertanyakan cinta suaminya, tetapi di hatinya, ia merindukan Arya yang dulu. Lalu, datanglah Livia. Ia adalah rekrutan baru yang mengisi posisi asisten pribadi Arya. Di hari pertamanya, kehadiran Livia langsung menyita perhatian. Livia adalah wanita muda berusia akhir 20-an dengan pesona yang tak dapat disangka. Rambut hitamnya terurai lembut, dan matanya yang tajam mampu menembus dinding kebosanan siapapun yang memandangnya. Namun, kecantikan Livia bukan satu-satunya hal yang membuatnya menonjol. Ia adalah sosok yang cerdas, sigap, dan penuh inisiatif. Dalam waktu singkat, Livia menjadi tangan kanan Arya yang bisa diandalkan. Hubungan mereka dimulai tanpa intensi apapun selain profesionalisme. Livia kerap menawarkan solusi yang inovatif untuk proyek-proyek penting, dan Arya mengagumi pola pikirnya yang segar. Namun, di balik meja rapat dan email-email resmi, mereka menemukan kesamaan kecil yang tak terduga. Dari kecintaan pada sastra klasik, hingga kegemaran mereka akan kopi hitam, hal-hal sepele itu mulai menciptakan koneksi yang sulit diabaikan. Percakapan mereka, yang awalnya sebatas laporan pekerjaan, perlahan berubah menjadi diskusi panjang tentang kehidupan, mimpi, dan percintaan. Livia memiliki jiwa petualang yang membuat Arya kembali mengingat masa mudanya. Ia berbicara tentang dunia dengan antusias yang menghidupkan kembali gairah yang sudah lama redup dalam diri Arya. Di sisi lain, Arya adalah sosok yang Livia anggap sebagai pria matang yang mampu memberikan stabilitas yang selama ini ia cari. Hubungan yang awalnya tampak sebagai hubungan sederhana, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Masing-masing dari mereka tahu batasan yang tak boleh dilampaui, tetapi semakin mereka mencoba menahan diri, semakin kuat daya tarik yang menarik mereka ke arah yang salah. Keintiman antara Arya dan Livia terus berkembang, meski keduanya menyadari bahwa hubungan mereka melanggar batas moral dan profesional. Hari demi hari, mereka semakin sulit menyembunyikan emosi yang mulai bergejolak. Awalnya, itu hanya percakapan ringan di sela rapat, lalu berkembang menjadi makan siang bersama yang penuh tawa dan percakapan mendalam.
Livia dengan caranya yang halus mampu membuat Arya merasa lebih dihargai, sesuatu yang ia rasa telah lama hilang dalam rumah tangganya. Dan sebaliknya, Livia melihat Arya sebagai sosok yang memberikan rasa aman, berbeda dengan hubungan singkat dan dangkal yang sering ia jalani sebelumnya. Koneksi mereka menjadi candu, sesuatu yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Di sisi lain, Siska mulai merasa ada yang berubah. Arya, yang dulu selalu menjaga kehangatan di rumah meskipun sibuk, kini tampak lebih sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mulai jarang pulang tepat waktu, dengan alasan rapat mendadak atau tuntutan klien. Teleponnya sering berbunyi, dan Arya akan menjauh untuk menjawabnya dengan suara yang tak seperti biasa. Ketika Siska mencoba berbicara, Arya hanya memberikan jawaban singkat atau sekedar anggukan. Hati kecil Siska mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tetapi ia menahan diri untuk tidak menyelidiki lebih jauh. Ia memilih mempercayai suaminya, meskipun instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Ketegangan di antara Arya dan Siska semakin terasa. Siska mencoba mencari cara untuk mendekatkan diri lagi pada suaminya, mulai dari memasak makanan favoritnya hingga merencanakan liburan keluarga. Namun, usaha Siska seolah tidak membuahkan hasil. Arya tetap larut dalam kesibukannya, atau lebih tepatnya, dalam hubungan terlarangnya dengan Livia. Livia, meski tahu bahwa apa yang ia lakukan salah, ia merasa sulit melepaskan diri. "Aku tahu ini salah," ucapnya suatu sore ketika mereka berdua tengah berbicara di ruang kerja Arya. "Tapi aku tidak bisa berhenti." Arya hanya menatapnya, tak mampu memberikan jawaban. Karena ia pun merasakan hal yang sama. Hingga pada suatu hari, hubungan mereka melampaui batas. Dengan alasan perjalanan dinas, Arya dan Livia memesan kamar di sebuah hotel mewah di pusat kota. Di balik dinding kamar itu, mereka merasa seolah-olah berada di dunia lain, jauh dari segala tanggung jawab dan konsekuensi. Di sana, Arya menemukan kembali sisi dirinya yang dulu hilang, bebas, penuh gairah, dan tanpa beban. Namun, dalam momen-momen itu, ia juga merasa dihantui rasa bersalah yang perlahan menggerogoti pikirannya. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang ia rasakan bersama Livia hanyalah kesenangan sementara. Ternyata tanpa sepengetahuan Arya, Siska mulai mencurigai kebohongan suaminya. Ia menghubungi seorang teman dekat yang bekerja sebagai penyelidik pribadi untuk memeriksa jadwal dan aktivitas Arya. Dalam beberapa hari, temannya memberikan laporan. Arya sering terlihat bersama seorang wanita di restoran dan kafe, dan yang lebih mencurigakan, Arya sering mengunjungi hotel mewah. Hati Siska pun hancur saat membaca laporan itu. Ia tak percaya bahwa pria yang selama ini ia cintai dan percayai telah mengkhianatinya. Dengan tekad kuat, Siska memutuskan untuk mencari kebenaran sendiri. Malam itu, di tengah hujan deras yang mengguyur kota, ia mengikuti langkah suaminya ke hotel, membawa rasa sakit yang bercampur dengan kemarahan yang tak terbendung. Malam itu, hujan mengguyur kota dengan deras, seolah-olah langit sedang menangis. Di dalam kamar hotel yang hangat, Arya dan Livia duduk bersebelahan di sofa mewah, dengan segelas anggur di tangan mereka masing-masing. Tawa mereka memenuhi ruangan, bercampur dengan suara rintik hujan di luar. Livia menceritakan pengalamannya sewaktu mendaki gunung di usia remaja. Sementara Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, menikmati setiap detail cerita itu. Baginya, momen-momen seperti ini terasa membebaskan, seolah-olah dunia luar tidak pernah ada. Dalam tawa Livia, Arya menemukan pelarian dari semua tekanan hidupnya. Namun, di balik senyumnya, ada perasaan bersalah yang tak kunjung hilang, seperti bayangan gelap yang mengintai dari sudut ruangan. Livia, meskipun tampak bahagia, namun ia menyimpan kegelisahan dalam hatinya. Setiap kali ia melihat tatapan Arya yang lembut, ia bertanya-tanya apakah cinta ini benar-benar miliknya, atau hanya sebuah angan-angan saja. Ia tahu bahwa Arya memiliki keluarga, seorang istri yang mungkin saat ini sedang menunggunya di rumah. Namun, ego dan rasa cinta membuatnya terus bertahan dalam hubungan ini. "Kamu tahu Arya," ucapnya pelan, memecah keheningan sesaat. "Kadang aku berpikir
Bagaimana akhir dari semua ini? Arya terdiam sejenak, menatap wajah Livia yang dipenuhi kebimbangan. Aku juga tidak tahu, jawab Arya. Yang aku tahu, aku tidak ingin kehilanganmu, meski aku tahu ini salah. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata Siska sudah berdiri di depan pintu kamar hotel yang disebutkan dalam laporan temannya. Tangannya gemetar, menggenggam payung basah dan ponsel yang berisi bukti-bukti perselingkuhan mereka. Ia bisa mendengar tawa samar dari balik pintu. Suara yang ia kenali sebagai suara suaminya. Siska merasakan tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini, harus menghadapi pengkhianatan orang yang paling ia percaya. Dengan napas berat, ia mengetuk pintu itu. Detik-detik yang berlalu terasa sangat lambat, dan akhirnya pintu pun terbuka. Ketika Arya membuka pintu, wajahnya langsung berubah pucat. Ia menatap Siska yang berdiri di sana. Matanya basah oleh air mata yang bercampur dengan hujan. Sementara Livia yang masih duduk di sofa, ia pun terdiam untuk beberapa saat. Waktu seolah-olah terasa berhenti. Siska. Suara Arya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Siska melangkah masuk tanpa meminta izin. Tatapannya tajam menusuk Arya dan Livia. Ia menatap sekeliling ruangan, memperhatikan 2 gelas anggur di atas meja, jaket Arya yang tergeletak di kursi, dan Livia yang tampak bingung dan cemas. Apa-apaan ini Arya? Suara Siska bergetar, antara marah dan patah hati. Arya mencoba menjawab, tetapi kata-katanya seperti tertahan di tenggorokannya. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan, tak akan mampu menghapus kenyataan yang ada di depan mata istrinya. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Arya akhirnya berkata, meski tahu itu adalah kebohongan yang paling lemah. Siska tertawa kecil, namun tawa itu penuh kepedihan. Bukan seperti yang kupikirkan. Kamu benar-benar meremehkanku Arya. Lalu ia menatap Livia, yang tampak semakin gugup. Dan kamu, apakah kamu tahu dia punya istri? Apa kamu tahu bahwa kamu sedang menghancurkan sebuah keluarga? Livia membuka mulut untuk menjawab, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Keheningan yang menyiksa mengisi ruangan, sementara air mata perlahan mengalir di pipi Siska. Di tengah suasana tegang, Livia akhirnya berusaha angkat bicara meskipun suaranya terdengar lemah. Sayang, saya tidak bermaksud menghancurkan apapun nih. Ini hanya terjadi begitu saja, katanya dengan gugup. Namun, Siska menatapnya dengan mata yang penuh kekecewaan. Hanya terjadi begitu saja. Siska mengulang kata-kata itu dengan nada tajam. Kamu tahu dia sudah menikah, dan kamu tetap memilih berada di sini bersamanya. Apakah itu yang kamu sebut tidak sengaja? Livia hanya bisa menunduk, merasa kecil di bawah tatapan tajam istri sah Arya. Arya mencoba berdiri di antara keduanya, berharap bisa meredakan situasi. Tetapi Siska segera memotongnya dengan suara lantang. Jangan berani-beraninya kau mencoba membelanya Arya. Kau sudah cukup menghancurkan kepercayaanku. Arya merasa hatinya hancur melihat Siska seperti itu. Ia ingin meminta maaf, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Rasa bersalahnya begitu besar, hingga ia merasa tak pantas untuk mengatakan apapun. Siska, katanya pelan, nyaris berbisik. Aku tidak pernah berniat melukai hatimu. Aku hanya merasa kehilangan sesuatu dalam hubungan kita. Kata-kata itu membuat Siska tertawa kecil. Tawa yang dipenuhi kepahitan, kehilangan sesuatu. Dan solusimu adalah mencari orang lain? Apakah itu membuatmu merasa lebih baik? Arya tidak tahu harus menjawab apa. Ia sadar sepenuhnya bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan apa yang telah ia lakukan. Siska melangkah mundur, mencoba mengendalikan emosinya. Matanya beralih dari Arya ke Livia, lalu kembali lagi ke Arya. Aku menyerahkan seluruh hidupku untuk keluarga ini, katanya dengan suara yang penuh luka. Aku mengorbankan karirku, mimpiku, demi kamu dan anak kita. Dan ini balasan yang aku dapatkan. Kata-kata Siska seperti pisau yang menusuk hati Arya. Ia tahu semua itu benar. Ia tahu bahwa Siska telah memberikan segalanya untuk keluarga mereka. Sementara Arya
dalam ego dan kelemahannya, memilih jalan pengkhianatan. Malam itu, Siska meninggalkan kamar hotel dengan langkah berat. Hujan masih turun dengan deras, membasahi wajah dan pakaiannya. Tetapi ia tidak peduli, ia merasa seolah-olah dunia yang ia bangun selama 15 tahun runtuh di depan matanya. Arya berdiri di ambang pintu, melihat punggung istrinya yang perlahan menjauh. Ia ingin mengejarnya, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menahan langkahnya. Rasa malu, rasa bersalah, dan ketakutannya bercampur menjadi satu, membuatnya terdiam di tempat. Sementara di dalam kamar, Livia duduk di sofa dengan wajah tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar kerusakan yang telah ia sebabkan. Ketika Siska tiba di rumah, ia langsung masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Ia menangis sejadi-jadinya, membiarkan semua emosi yang tertahan selama ini tumpah. Dalam isak tangisnya, ia merenungkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Haruskah ia pergi? Haruskah ia memberi Arya kesempatan untuk memperbaiki segalanya? Di satu sisi, cintanya pada Arya masih ada. Namun, di sisi lain, pengkhianatan ini terlalu besar untuk dilupakan begitu saja. Di tengah kebimbangan itu, ia teringat tentang anak mereka. Ia tidak ingin keputusan yang ia ambil nantinya akan menyakiti anak mereka. Sementara di kamar hotel, Arya duduk termenung, menatap gelas anggur yang kini tak lagi menyenangkan. Ia tahu tidak ada jalan kembali yang mudah. Hari itu menjadi titik balik yang mengubah segalanya dalam hidup mereka. Hari-hari setelah kejadian itu, suasana di rumah Arya dan Siska menjadi penuh dengan keheningan yang menyiksa. Arya berusaha memperbaiki keadaan, tetapi ia sadar bahwa luka yang ia timbulkan terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Ia mencoba berbicara dengan Siska, tetapi wanita itu hanya menjawab singkat atau tidak merespon sama sekali. Bahkan keberadaannya di rumah terasa seperti mengganggu ketenangan Siska. Di sisi lain, Siska masih terjebak dalam pusaran emosi, marah, kecewa, dan sedih. Tetapi ia juga rindu akan kehangatan keluarga mereka yang dulu. Ia pun mulai memikirkan apa artinya sebuah pengampunan. Tetapi hatinya belum siap untuk melangkah ke arah itu. Sementara di kantor, Livia mengajukan pengunduran diri. Keputusan itu diambil setelah beberapa malam tanpa tidur, di mana ia memikirkan perannya dalam kehancuran rumah tangga Arya. Meski sulit, ia menyadari bahwa kehadirannya hanya akan memperkeruh situasi. Namun sebelum pergi, ia menulis surat untuk Arya, bukan sebagai permintaan maaf, tetapi sebagai penutup hubungan yang tidak boleh dilanjutkan. Kita hanyalah manusia yang mencari kebahagiaan di tempat yang salah, tulisnya. Namun, kebahagiaan sejati tidak akan pernah datang dari luka orang lain. Aku berharap kamu bisa menemukan jalan untuk memperbaiki semuanya. Surat itu diletakkan di meja Arya, dan keesokan harinya, Livia sudah tidak lagi terlihat di kantor. Arya membaca surat itu dengan perasaan campur aduk. Livia benar. Hubungan mereka adalah pelarian yang salah. Kini, fokus Arya adalah memperbaiki hubungannya dengan Siska. Meskipun ia tahu itu tidak akan mudah, ia memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Sebuah langkah yang belum pernah ia ambil sebelumnya. Dalam waktu itu, Arya mencoba menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Walaupun kehadirannya seringkali hanya berakhir dengan keheningan, ia mencoba menunjukkan keseriusannya dengan membantu Siska di rumah, mengurus anak mereka, dan menebus waktu yang hilang. Namun, Siska belum memberikan tanda-tanda akan memaafkan Arya. Dan akhirnya, pada suatu malam, setelah berminggu-minggu tanpa komunikasi yang berarti, Siska akhirnya memutuskan untuk berbicara. Mereka duduk di ruang tamu, saling berhadapan, dengan suasana tegang di antara mereka. Arya, Siska memulai, suaranya pelan tetapi tegas. Aku tidak tahu, apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya. Luka ini terlalu dalam, dan aku tidak yakin aku bisa untuk menyembuhkannya. Arya menunduk, menerima setiap kata yang diucapkan istrinya. Tapi, lanjut Siska, aku tidak ingin anak kita kehilangan keluarga. Aku tidak ingin dia tumbuh tanpa melihat
bahwa kita pernah berjuang untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Arya mengangkat wajahnya. Ada secercah harapan di matanya. Aku akan berusaha, Siska, katanya dengan suara serak. Aku tidak akan menyerah akan hubungan kita. Malam itu menjadi awal dari perjalanan panjang mereka untuk memperbaiki hubungan. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan kembali seperti dulu, tetapi baik Arya ataupun Siska sepakat untuk mencoba. Arya mulai menghadiri sebuah pernikahan temannya bersama Siska. Sebuah langkah yang sebelumnya tidak pernah mereka pertimbangkan. Di sana, mereka belajar memahami satu sama lain dengan cara yang baru, mengungkapkan emosi yang selama ini terpendam, dan perlahan membangun kembali kepercayaan yang hancur. Dalam proses itu, mereka menemukan bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang pilihan untuk tetap berjuang, meskipun keadaan menjadi sulit. Hubungan mereka mungkin tidak akan pernah sempurna, tetapi dari kehancuran itu, mereka berusaha menciptakan sesuatu yang lebih kuat. Bagi Arya, ini adalah pelajaran terbesar dalam hidupnya, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari melarikan diri, tetapi dari keberanian untuk menghadapi dan memperbaiki apa yang telah rusak. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari pelarian atau pengkhianatan, melainkan dari keberanian untuk menghadapi masalah dan memperbaiki hubungan yang rusak. Kesetiaan, komunikasi, dan penghargaan terhadap pasangan adalah fondasi penting dalam sebuah pernikahan. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan meskipun pengampunan mungkin sulit, perjuangan untuk memperbaiki kesalahan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Sekian cerita kali ini, semoga yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.